Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Mars Entertainment. Oke, jadi pada video kali ini bagi teman-teman yang sering sekali mempertanyakan bagaimana alur pendaftaran untuk P3K teknis, teman-teman wajib nonton video ini dari awal sampai selesai karena kakak akan membahas pendaftaran atau alur pendaftaran secara serinci-rincinya. Tapi khusus di P3K teknis ya. Jadi untuk yang CPNS kemarin kakak sudah buatkan, yang untuk P3K guru sementara kakak buatkan, dan untuk P3K kesehatan sementara kakak juga buatkan. Jadi pada video kali ini kakak akan fokus di alur pendaftaran P3K teknis. Oke, langsung ya tanpa basa-basi ya. Sebelum masuk ke video ini teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan channel pribadi saya guys ya. Oke, langsung kita masuk di videonya. Oke, jadi kemarin kan kita sudah membahas mengenai CPNS dan sebenarnya alur pendaftaran itu tidak jauh beda antara P3K dengan CPNS. Nah, sebelumnya masuk ke alur pendaftaran, mungkin disclaimer ya untuk teman-teman, ini alur pendaftaran untuk CPNS tahun 2023. Akan tetapi tidak akan ada bedanya dengan alur pendaftaran di CPNS tahun 2024 ya, karena untuk database-nya sama. Nah, bagi teman-teman yang tidak tahu P3K itu apa, jadi P3K itu adalah pekerja, kalau secara kasarnya adalah pekerja yang dikontrak instansi secara legal, dan itu yang mengontrak adalah instansi pemerintahan, misalnya di Pemda, misalnya ya di Pemda atau di KPK dan sebagainya. Intinya pekerja honorer yang dikontrak ya. Jadi sekarang untuk pemerintah itu tidak ada honorer. Jadi honorer nanti akan diganti semua jadi P3K gitu ya. Secara simpelnya gitu aja ya. Oke ya, kita langsung masuk di inti dari pembahasan, yakni alur pendaftarannya bagaimana. Oke, kita langsung masuk ya di alur pendaftaran. Nah, di sini ya. Oke, jadi pertama seperti biasa sama dengan di CPNS adalah teman-teman harus mendaftar akun atau membuat akun. Nah, daftar akun di ini ya, di webnya ASN Karir atau di Google apa namanya, di Google teman-teman di HP maupun di laptop, teman-teman langsung ketik aja daftar ssscsn.bkn.go.id garis miring akun. Nah, untuk pembuatan akun kakak sarankan itu teman-teman menggunakan HP ya. Kalau misalnya teman-teman tidak punya ya, bisa menggunakan HP. Tapi untuk step-step selanjutnya, kakak sarankan teman-teman menggunakan laptop. Karena kalau teman-teman menggunakan HP itu agak susah ya, di bagian pendaftaran formasi, seleksi administrasi, lebih bagus teman-teman menggunakan laptop ya. Apalagi kalau penguploadan berkas-berkas. Kakak sarankan untuk menggunakan laptop. Tapi untuk pembuatan akun bisa karena tidak terlalu rumit ya. Oke, untuk daftar akun yang paling penting yakni itu adalah NIK, nomor kakak, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor handphone, dan email. Nomor handphone ingat ya, yang aktif, email juga yang aktif. Oke, nanti di teman-teman juga disuruh buat password akun dan pertanyaan pengaman. Pertanyaan pengaman itu contohnya misalnya yang teman-teman ingat ya, karena kalau tidak salah itu ada dua pengaman, jadi teman-teman harus ingat pertanyaan dan jawabannya. Misal, apa klub favorit teman-teman? Misalnya teman-teman tulis MU. Nah, yang kedua misalnya, hewan apa yang teman-teman sukai? Misalnya kuda, tulis begitu. Jadi nanti ketika teman-teman disuruh mereset password atau teman-teman lupa ya dalam loginnya dan lupa dengan passwordnya, teman-teman bisa menggunakan pertanyaan pengaman tadi gitu ya. Simpelnya gitu. Oke. Langsung selanjutnya lagi itu ada teman-teman nanti upload KTP sama swafoto. Nah, jadi swafoto kalau upload KTP teman-teman pakai scan dengan file maksimal 200 KB. Nah, untuk yang swafoto teman-teman bebas bajunya ya. Bisa kayak begini, bisa pakai kemeja, pakai jas, terserah teman-teman. Yang penting bebas dan rapi ya. Oke, jadi ketika teman-teman sudah daftar akun, teman-teman sudah punya akunnya. Jadi akunnya itu nanti ada nomor NIK sebagai nama akun dan passwordnya dari teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman login aja ya. Login di akun ASN Karirnya. Nah, setelah itu teman-teman ada step kedua, yakni adalah daftar formasi. Nah, daftar formasi, sebelumnya daftar formasi teman-teman akan disuruh untuk mengisi biodata gitu ya. Biodata, memilih jenis seleksi, memilih formasi, mengupload dokumen,
resume dan mencetak kartu pendaftaran. Jadi cukup banyak ya di pendaftaran formasi ini, dan teman-teman nanti akan ada step by stepnya ya begitu. Nah, untuk biodata nanti kayaknya tidak terlalu jauh-jauh beda ya sama di daftar akun, nanti otomatis akan terisi, teman-teman isi aja ya. Selanjutnya ada memilih jenis seleksi. Nah, kalau tenaga teknis itu nanti teman-teman cukup banyak ya, cukup banyak lowongan yang dibuka dibandingkan CPNS. Jadi teman-teman nanti cari aja, ada videonya kakak ya, bagaimana cari formasi di CPNS maupun P3K teknis atau P3K guru atau P3K kesehatan. Teman-teman tinggal nanti nonton di mana 3 situs web teman-teman yang bisa melihat formasi yang dibuka baik CPNS maupun P3K ya. Nah, setelah teman-teman sudah memilih jenis seleksi, nah jenis seleksi itu di sini ya. Teman-teman di jenis seleksi sini ya. Jenis seleksi mana tadi? Oke, di sini. Memilih jenis seleksi. Nah, jenis seleksi yang dimaksud itu kan ada dua. Umum sama khusus. Kalau umum seperti biasa ya, kayak misalnya orang-orang normal semuanya, misalnya orang-orang biasa ya. Tapi yang khusus ini yang teman-teman harus ingat, yakni pertama itu cum laude, lulusan yang cum laude ya. Yang kedua adalah lulusan putri terbaik Papua dan Papua Barat. Ketiga adalah lulusan dari difabel, jadi 3. Ini yang khusus. Nah, selainnya 3 poin ini adalah itu yang dibilang adalah umum. Jadi tergantung teman-teman gitu. Keuntungannya apa? Keuntungannya banyak. Ketika teman-teman di bagian jenis seleksi khusus, ada beberapa poin yang menguntungkan teman-teman. Misalnya, mahasiswa putra dan putri Papua dan Papua Barat, ada beberapa pengurangan poin di seleksi atau SKD. Jadi nanti dia ada nilai batasan minimum yang cukup rendah dibandingkan jenis seleksi yang umum gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman memilih formasi. Nah, formasi nanti teman-teman tinggal cari aja 3 situs yang kakak berikan di video-video sebelumnya kakak. Teman-teman tinggal scroll aja, nanti kakak juga cantumkan linknya. Dan bisa cari formasi apa yang cocok dengan jurusannya teman-teman. Nah, setelah itu adalah mengupload dokumen. Setelah itu adalah resume. Nah, setelah resume teman-teman baru mendapatkan kartu pendaftaran. Nah, kakak sarankan ya untuk poin kedua ini, daftar formasi, teman-teman menggunakan laptop karena banyak sekali stepnya, dan kalau menggunakan HP pasti ribet gitu ya. Jadi lebih bagus teman-teman menggunakan laptop gitu ya. Oke, selanjutnya adalah seleksi administrasi di sini ya. Nah, setelah seleksi administrasi ini panitia memverifikasi ya, saya itu mengumumkan. Nah, ada yang setelah itu ada beberapa poin, ada namanya itu masa sanggah. Masa sanggah itu adalah masa di mana teman-teman bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh panitia ketika ada kesalahan data teman-teman. Misalnya KTP-nya teman-teman itu tidak sesuai atau tidak terdaftar, jadi teman-teman disuruh mengupload scan KTP ulang ya. Misalnya teman-teman upload scan KTP-nya itu blur, teman-teman nanti disuruh scan ulang gitu ya, kayak begitu ya masa sanggah. Jadi kalau sudah selesai, hasilnya sudah sesuai juga, otomatis akan lulus di seleksi administrasi ya. Oke. Nah, setelah ketika lulus di seleksi administrasi, teman-teman langsung masuk di seleksi kompetensi di sini ya, seleksi kompetensi. Nah, setelah seleksi kompetensi ini SKD ya. Ini adalah peserta yang lolos seleksi administrasi, dikirim datanya ke CATBKN untuk ujian seleksi kompetensi. Kompetensi. Nah, setelah seluruh nilai seleksi, nanti akan dikirimkan ke SSCSN untuk dilakukan pengolahan nilai berdasarkan passing grade atau peraturan afirmasi yang ditetapkan. Jadi sebenarnya untuk passing grade, kakak juga sudah buatkan videonya juga di video-videonya kakak sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal scroll aja, cari judul atau tulis saja passing grade P3K teknis dan CPNS. Nanti kakak sudah jelaskan semua di situ ya. Teman-teman tinggal cari videonya kakak yang membahas mengenai itu. Nah, setelah itu teman-teman kalau lulus langsung ada namanya pengumuman kelulusan. Nanti panitia mengumumkan kelulusan. Selanjutnya ada pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan di instansi yang teman-teman jabat. Begitu ya, simpelnya gitu. Jadi dari tadi pendaftaran akun, daftar formasi, seleksi administrasi, dan seleksi kompetensi, serta paling terakhir adalah pengumuman kelulusan. Ini ada 5 step, dan teman-teman ingat ada 5 step. Teman-teman jangan sampai lupa, atau bahkan teman-teman kayak apa ya,
lupa atau tidak tahu, teman-teman, dia harus tahu ya untuk P3K teknik. Karena untuk lulusan S1 dan SMA paling banyak diterima adalah di bagian P3K teknis dibandingkan CPNS-nya. Jadi teman-teman, kalau misal teman-teman tidak dalam artian tidak ada yang terbuka formasi sesuai dengan jurusan teman-teman bisa mengambil di P3K teknis ya. Karena di CPNS itu terbatas sekali dan teman-teman tidak semua jurusan bisa mendapatkan hal itu. Jadi teman-teman bisa mengambil di P3K teknis. Oke? Nah, nanti kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Nanti kakak akan jawab sebisa mungkin kakak ya. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung to the point aja ya. Nanti kakak akan jawab semaksimalnya kakak. Oke? Mungkin sekian video dari kakak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa ya like, share, dan subscribe. 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.